Halo siswa otomotif, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan juga semangat ya. Perkenalkan, nama Bapak Anak Agung Ngurah Bagus Charma Gunamanta. Bapak adalah guru di SMK Negeri 1 Denpasar, mengajar pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Kali ini kita akan belajar dan juga membahas mengenai dua sistem penting yang ada di kendaraan dan juga di bengkel, yaitu sistem hidrolik dan juga sistem pneumatik. Nah, sebelum kita mempelajari hal tersebut, pernah nggak sih anak-anak menemukan di bengkel melihat saat mekanik menggunakan dongkrak, di mana mekanik akan memompa kendaraan dengan tenaga yang sangat sedikit, tapi dongkrak tersebut bisa mengangkat bobot mobil yang beratnya bahkan sampai ratusan kilogram tersebut. Nah, disinilah peran dari sistem hidrolik. Dan juga pernah nggak sih teman-teman mengoperasikan rem di mobil atau di motor menggunakan rem cakram, itu sangat ringan, sedangkan tenaga untuk mengerem itu sangat besar. Itu juga mengandalkan prinsip-prinsip yang ada di sistem hidrolik. Sistem pneumatik ini sangat penting untuk kita pelajari anak-anak, karena sistem pneumatik ini nanti akan menunjang dan juga membantu pekerjaan kita di bengkel, karena sistem pneumatik ini dapat dioperasikan dengan tenaga yang besar dan juga menghasilkan daya torsi dan juga membantu semua pekerjaan kita di bengkel dengan alat-alat khusus menggunakan sistem pneumatik. Oleh karena itu, yuk anak-anak kita pelajari bersama mengenai sistem hidrolik dan pneumatik. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal. Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Artinya, kalau kita memberikan tekanan kecil pada piston yang kecil, maka tekanan itu akan diteruskan dan menghasilkan gaya yang jauh lebih besar pada piston besar. Contohnya pada rem hidrolik mobil. Ketika pedal rem ditekan, minyak rem atau fluida akan menekan piston kecil tersebut di dalam master silinder. Lalu, tekanan ini akan diteruskan melalui pipa ke silinder roda atau piston roda, sehingga kampas rem akan menekan cas rem dan mobil dapat diperlambat atau sampai berhenti. Nah, keren kan? Dengan prinsip sederhana ini, tenaga kecil bisa jadi tenaga yang lebih besar. Anak-anak, tadi kita sudah pelajari mengenai prinsip dasar sistem hidroliknya, mengenai hukum Pascalnya. Sekarang kita akan pelajari mengenai komponen-komponen yang digunakan pada sistem hidrolik. Di sini Bapak akan tunjukkan komponen-komponen yang biasa dipasangkan pada kendaraan. Komponen sistem hidrolik utamanya, yang pertama itu pasti ada namanya reservoir atau tangki penyimpanan fluidanya. Nah, di sini nanti fluida baik minyak rem ataupun minyak-minyak yang berhubungan dengan sistem hidrolik akan ditampung sebagai cadangan fluida untuk selanjutnya nanti diteruskan ke komponen pompa hidroliknya. Nah, di dalam tangki reservoir ini juga terdapat identitas mengenai jenis pelumas yang digunakan. Jenis pelumas ini harus disesuaikan dengan spesifikasi dan juga ketentuan yang ada pada di tutup reservoir ini. Ini adalah contoh komponen reservoir tank. Semua sistem hidrolik pasti menggunakan tangki reservoir ini. Yang kedua, kita akan menemukan komponen selanjutnya yang berfungsi sangat penting yang Bapak sebutkan tadi, piston yang kecil. Ini adalah master dari rem, master silinder. Ini adalah pompa atau piston kecil tadi yang akan meneruskan gaya dari fluida ini ke piston yang lebih besar, sehingga fungsinya ini sangat krusial. Jika terjadi kebocoran, maka nanti akan menyebabkan tekanan akan berkurang dan sistem akan terjadi malfungsi. Nah, dari komponen pompa ini dan komponen reservoir ini, dia akan berhubungan di sini. Jadi ya, konstruksinya dia ditumpukkan seperti ini ya. Jadi fluida akan mengalir ke dalam master silinder ini, sehingga piston yang diameternya kecilnya akan mendorong fluida ke piston yang lebih besar. Komponen selanjutnya pasti ada komponen perantara, yaitu selang-selang hidrolik pasangkan pada hidrolik. Dan selang ini khusus memang pasangkan pada hidrolik karena terdapat tekanan yang bekerja pada sistem, sehingga tidak boleh bukakan selang-selang yang lain atau pipa yang lain. Kemudian dari pipa ini dia akan diatur kerjanya oleh namanya valve atau katup pengatur tekanan. Nah, ini adalah contoh perkembangan katup pada sistem hidrolik. Ini adalah contohnya modul ABS, di mana nanti tekanan-tekanan ini dari master silinder akan dibagi oleh namanya control valve atau katup kontrol yang ada di sistem hidroliknya. Setelah dari dikontrol, maka akan masuk ke
komponen yang terakhir, yang piston lebih besar, yaitu namanya piston ini adalah piston wheel cylinder atau piston kaliper untuk jenis rem disc brake, atau bisa juga disebutkan sebagai mekanisme yang aktuator hidrolik yang akan menerima tekanan dari piston satu atau piston kecil ke piston yang lebih besar. Disinilah nanti akan timbul gaya yang dihasilkan oleh tekanan fluida yang tadi kita pelajari mengenai hukum Pascal. Oke teman-teman, kita akan lanjut di sesi berikutnya, yaitu kita melihat apa saja penerapan sistem hidrolik di kendaraan. Pada kendaraan di belakang Bapak sudah ada contoh-contoh penerapan sistem hidrolik. Kalau di kendaraan ini ada yang diterapkan pada sistem rem, yaitu menggunakan basis kerja sistem hidrolik, dan juga sistem power steering, yaitu sistem yang nantinya berfungsi untuk mempermudah kita mengoperasikan setir atau kemudi saat berkendara. Sehingga kalau ada sistem power steering di kendaraan menggunakan mekanisme hidrolik, kita tidak perlu terlalu berat untuk memutar setir, atau juga kita akan dimudahkan menggunakan atau mengoperasikan kemudi saat berkendara. Yang kedua yaitu sistem hidrolik pada sistem rem. Fungsinya yaitu tidak bukan untuk memperlambat laju kendaraan saat kita menginjak pedal rem. Tujuannya digunakan hidrolik adalah untuk memperingan saat kita menginjak pedal, sehingga tidak terlalu berat kita untuk menginjak pedal tersebut. Selanjutnya, selain penerapan di kendaraan, sistem hidrolik juga ada beberapa yang bisa diterapkan pada alat-alat di bengkel. Contohnya adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik yang sering kita gunakan untuk servis kendaraan itu adalah salah satu alat yang mempermudah kita untuk mengangkat kendaraan tanpa perlu tenaga yang besar. Sehingga dengan adanya dongkrak hidrolik, kita akan lebih mudah melakukan pekerjaan dalam mengangkat kendaraan atau memposisikan roda agar di atas tanah. Tadi kita sudah belajar mengenai sistem hidrolik, dari prinsip kerja, kemudian komponen-komponen di sistem hidrolik sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke sistem pneumatik. Pada sistem pneumatik, kurang lebih prinsip kerjanya hampir sama. Perbedaannya hanya pada mekanisme yang akan menggerakkan. Kalau tadi di hidrolik kita menggunakan mekanisme fluida atau cairan, nah di pneumatik ini kita akan menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan aktuator. Prinsip kerjanya hampir sama, tetapi perbedaannya pada sistem pneumatik, udara itu bisa dimampatkan, sedangkan pada hidrolik atau fluida itu tidak bisa dimampatkan. Pada sistem pneumatik ini bekerja lebih cepat, ringan, dan juga bersih. Namun, tekanan yang dihasilkan oleh sistem pneumatik itu tidak sekuat tekanan hidrolik. Pada sistem pneumatik ini banyak digunakan pada bengkel dan juga pada kendaraan-kendaraan besar. Misalnya, pada sistem rem udara di bus dan juga di truk. Jadi, bisa dibilang pneumatik adalah saudara kembar dari hidrolik. Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait komponen-komponen sistem pneumatik. Tadi kita sudah belajar bagaimana udara bertekanan itu bisa dihasilkan dari namanya unit kompresor. Di sini kita sudah lihat ada namanya unit kompresor. Ini adalah unit kompresor, dan udara yang dihasilkan oleh tekanan kompresor ini akan disimpan oleh namanya unit tabung penyimpan udara bertekanan. Udara yang bertekanan ini akan diatur nanti pergerakannya oleh namanya katup kontrol yang dipasangkan di unit kompresor atau juga unit beban kerja lain. Nah, udara dari sini nanti akan difilter dan juga akan diregulasi keluaran tekanannya oleh namanya komponen ini, filter dan juga regulator pengatur tekanan udara. Dari sini udara akan diteruskan sesuai dengan spesifikasi beban kerja yang akan kita gunakan. Contohnya, di sini kita menggunakan peralatan bengkel sistem pneumatik. Ada impact wrench yang kita bisa gunakan untuk membuka baut-baut roda atau baut-baut pada kendaraan, dan juga alat penunjang, contohnya air ratchet yang ada di sini. Ini adalah unit pembantu untuk kita bekerja yang menggunakan prinsip pneumatik atau udara bertekanan. Anak-anak, di bengkel otomotif, sistem pneumatik ini sangat memiliki banyak manfaat. Contohnya, kunci pneumatik atau impact wrench yang dapat membantu membuka baut pada roda dengan cepat dan kita tidak memerlukan tenaga yang besar untuk mengoperasikannya. Yang kedua, lift udara, di mana ini akan memudahkan kita untuk mengangkat kendaraan menggunakan tenaga
pneumatik yang dihasilkan oleh udara bertekanan dari kompresor. Nah, dari lift udara ini akan memudahkan kita melakukan perawatan pada kendaraan. Oleh karena itu, dengan pneumatik, pekerjaan mekanik akan menjadi lebih ringan dan juga efisien dalam waktu. Perawatan pertama yang harus kita lakukan pada sistem hidrolik, khususnya sistem rem, kita pastikan terlebih dahulu kondisi level fluida pada reservoir master silindernya. Jika level berada di batas lower atau batas bawah, sehingga pada kondisi tersebut minyak rem harus dilakukan penambahan dan juga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika minyak rem berkurang ada kebocoran, dan yang kedua memang karena kampas atau brake pad dan brake shoe sudah mengalami keausan. Selanjutnya perlu kita pastikan jenis fluida yang digunakan pada sistem rem tersebut, apakah menggunakan spesifikasi DOT4 atau DOT3 dengan cara melihat pada label tutup tangki reservoirnya. Hal selanjutnya yang kita bisa lakukan dalam melakukan perawatan berkala yang penting pada sistem hidrolik adalah dengan memeriksa penyaluran fluida dari master silinder ke unit aktuator. Di sini kita harus periksa namanya selang atau pipa-pipa pada sistem hidroliknya. Pastikan tidak ada kebocoran, tidak ada retak, dan juga tidak ada rembesan pada sambungan-sambungan pipa sistem hidrolik. Langkah selanjutnya yang penting untuk kita ketahui dalam merawat sistem hidrolik yaitu dengan cara melakukan perawatan pada minyak fluida yang ada di sistem ini. Sistem fluida tidak boleh namanya ada gelembung udara palsu, sehingga harus kita keluarkan gelembung tersebut dengan cara melakukan prosedur namanya bleeding. Di sini kita akan lakukan bleeding pada sistem hidrolik. Pada kondisi seperti ini kita akan pompa remnya dan pastikan tidak ada gelembung udara yang tersisa pada selang yang kita pasangkan pada unit hidroliknya. Jika sudah tidak ada gelembung udara seperti ini, berarti unit hidrolik sudah dipastikan tidak terdapat udara palsu atau gelembung udara. Kemudian kita perlu kencangkan kembali baut bleeding dan prosedur bleeding sudah selesai dilaksanakan. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan masuk di tahap merawat sistem pneumatik atau sistem udara bertekanan di area bengkel. Dalam merawat sistem pneumatik itu sangat mudah, kita harus mengikuti beberapa prosedur-prosedur yang harus diterapkan. Pertama, kita harus pastikan bahwa pada sistem pneumatik itu terdapat tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor. Cara kita memeriksa tekanan udara itu terjadi atau tidak adalah dengan kita melihat pada meter yang terdapat di regulator atau filter pneumatik atau sistem udaranya. Nanti kita bisa lihat di bagian atas itu terdapat meter untuk menunjukkan seberapa tekanan yang bisa dihasilkan oleh kompresor dalam membangkitkan tekanan udara. Langkah kedua yang kita bisa lakukan dalam merawat sistem pneumatik di area bengkel dan juga sistem-sistem pneumatik lain yaitu dengan memeriksa level atau berapa kapasitas air yang dihasilkan oleh uap-uap air yang disalurkan dalam proses kondensasi udara. Di sini, apabila di tangki penyimpanan regulator sudah mengandung air, maka air yang terdapat di sini harus segera dilakukan pembuangan melalui baut yang sudah dipasangkan. Kemudian kita pastikan juga di sistem ini tidak ada kebocoran pada selang-selangnya. Untuk memeriksa kebocoran cukup kita dengan memeriksa apakah terjadi keretakan dan juga sambungan-sambungan pada pipa ini tidak boleh terjadi namanya kebocoran udara. Apabila terjadi kebocoran udara maka harus segera diperbaiki untuk menyelesaikan semua permasalahan pada sistem pneumatiknya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar banyak mengenai sistem pneumatik dan juga sistem hidrolik. Dari sistem hidrolik, kita sudah belajar mengenai prinsip dasar hukum Pascal, penerapan hukum Pascal, komponen-komponen pada sistem hidrolik, kemudian aplikasi pada sistem hidrolik, kemudian perawatan sistem hidrolik sampai dengan menguji sistem hidrolik tersebut. Kemudian kita juga hari ini sudah belajar mengenai sistem pneumatik atau sistem yang membangkitkan udara bertekanan. Kita sudah pelajari prinsip dasar kerjanya. Yang kedua, kita sudah pelajari mengenai komponen-komponen yang digunakan pada sistem pneumatik, kemudian pengaplikasian komponen tersebut, manfaat, fungsi, kemudian kita bisa lihat juga perawatan pada sistem pneumatiknya. Dari pembelajaran kita hari ini adalah hal penting yang kedepannya semoga kita bisa semakin memperdalam ilmu-ilmu yang dipelajari dan juga belajar mengenai sistem-sistem yang semakin berkembang di dunia otomotif, khususnya pada sistem hidrolik dan pneumatik ini. Oleh karena itu, tetap semangat belajar untuk mempersiapkan diri menjadi teknisi muda yang lebih hebat dan juga lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat
ilmu dan juga wawasan baru mengenai sistem hidrolik dan pneumatik dari video ini, dan juga kita belajar lebih banyak mengenai dunia-dunia otomotif yang terupdate dan terbaru pada teknologi modern di masa kini. Tetap semangat belajar, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Salam otomotif.